نحمده على ما هدانا واجتبانا ونشكره على ما أولانا وأعطانا نحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id di halaman Masjid Al-Aqsa Gresik Kota Baru yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat dan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Idul Fitri. Allah telah memberi kita kesempatan, Allah telah memberi kita kesehatan, Allah telah memberi kita rezeki, Allah juga telah memberi kita nafas-nafas kehidupan, Allah telah memberi kita pikiran sehingga kita masih berpikir secara normal. Semuanya itu adalah nikmat-nikmat Allah yang patut kita syukuri. Kita juga harus bersyukur bahwa karena rahmat dan nikmat Allah lah kita mampu menjalankan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kita melaksanakan sholat tarawih pada malam Ramadan. Kita juga banyak membaca Al-Quran. Kita mungkin beriktikaf di malam hari atau di siang hari. Kita mungkin juga bersedekah. Semuanya itu bisa kita lakukan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah tidak mungkin semuanya itu bisa terjadi. Karena itulah pada momen Idul Fitri semacam ini keharusan kita adalah memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai perwujudan syukur itu adalah kita mengumandangkan takbir sejak tadi malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mengagungkan Allah, kita mengakui kekerdilan kita, kelemahan kita, kekecilan kita, dan yang maha besar hanyalah Allah. Semuanya itu terlaksana karena Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Kita ucapkan pada hari-hari ini tentang posisi kita yang hanya sebagai hamba Allah, kita bukan siapa-siapa. Sebagai perwujudan syukur juga kita kemudian melaksanakan salat Id pada pagi hari ini. Itulah kenapa pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 175 pada akhir surat dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menggenapkan, menyempurnakan bilangan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan setelah itu walitukabbirullah, dan hendaklah kalian bertakbir, mengumandangkan takbir, mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, wala'allakum tashkurun. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa api Islam. Beliaulah yang telah membawa petunjuk dari Allah untuk umat manusia yang berupa agama Islam. Dan alhamdulillah berkat beliau hari ini dan miliaran umat Islam di sini di dunia memeluk agama yang diridhoi Allah, yaitu agama Islam. Berpegang teguh kepada agama Islam itu penting karena Islam adalah tiket
untuk kita masuk ke surganya Allah, salah satunya, satu-satunya adalah dengan menjadi muslim. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Dan pada ayat yang lain dikatakan bahwa siapa yang tidak berislam maka Allah tidak akan menerima agamanya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan pernah diterima darinya. Agamanya, ibadahnya, amal-amalnya tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Karena itulah pesan Allah di dalam Al-Quran pada ayat yang saya baca di atas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu peganglah Islam itu sampai akhir hayat, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pesan yang juga sering disampaikan oleh para khatib bergandengan dengan ayat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya Islam itu harus kita pegang teguh sampai akhir hayat kita, dan kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Itulah harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Yang ketiga, pada akhir Ramadan semacam ini, kita setelah selesai Ramadan, ada dua pertanyaan yang seharusnya kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Yang pertama adalah, kita tahu bahwa Ramadan itu terkenal dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Allah melipat gandakan pahala setiap kebaikan. Pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan keuntungan dari Ramadan yang baru saja lewat? Ini sebuah pertanyaan yang sepele, tapi patut kita pertanyakan. Ataukah Ramadan ini hanya berlalu begitu saja? Nah, inilah pertanyaan yang harus kita tanyakan, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada diri kita sendiri. Karena apa? Setelah Ramadan selesai, tentu ada dua macam orang. Ada orang-orang yang beruntung, dan ada orang-orang yang buntung. Buntung maksudnya merugi. Beruntung artinya karena dia memperoleh keberkahan Ramadan tadi. Dia mendapatkan maghfirah Allah. Dia mendapatkan pahala yang berlipat dari amal-amal ibadah dia. Tetapi sebaliknya juga, kemungkinan ada orang yang buntung atau merugi karena dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan satu bulan itu. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Radhima, lengkapnya ini tentang tiga orang yang merugi, tapi mungkin saya kutip sebagian saja. Radhima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang rugi pertama adalah orang yang ketika namaku disebut, kata Rasulullah, dia tidak bersolawat untukku. Ini termasuk orang yang merugi. Karena itu sebaiknya dan sunnahnya kalau kita mendengar kata Muhammad atau mengucap kata Muhammad, dilanjutkan dengan as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin yang menjawab Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itulah adab kita ketika kita mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, riwayat Bukhari Muslim, siapa yang bersolawat untukku sekali saja, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali lipat. Ini hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Bersolawat kepada Nabi itu bukan meminta kepada Nabi, tidak. Sholat itu artinya berdoa. Artinya ketika kita menyebut Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, itu berdoa agar Nabi Muhammad itu diberikan rahmat, diberikan assalam, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa untuk Nabi Muhammad. Ketika kita berdoa kepada Nabi Muhammad, maka Allah juga akan membalas kita dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Terus yang kedua, radhima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salafa qabla ayyughfara lahu. Orang rugi yang kedua adalah orang yang mendapatkan kesempatan bulan Ramadan. Datang kepadanya bulan Ramadan, atau dia mendapatkan kesempatan di bulan Ramadan,
Tsumman salakha, tapi kemudian bulan Ramadan itu lewat dan berakhir, falam yughfaru lahu, tapi dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah. Inilah orang yang merugi yang kedua, yaitu orang yang punya kesempatan di bulan Ramadan, tetapi sampai Ramadan berakhir dosa-dosa dia belum diampuni oleh Allah. Ini termasuk orang yang merugi. Kenapa kok belum diampuni? Ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Naudzubillah, misalnya ada yang tidak puasa, tidak suka atau tidak pernah taraweh, tidak suka atau tidak pernah baca Quran. Ini otomatis dia menjauhkan diri dari rahmat Allah dan maghfirah Allah, dan akhirnya tidak akan mendapatkan apa-apa meskipun Ramadan lewat. Kemungkinan yang kedua adalah dia mungkin berpuasa, dia mungkin taraweh, tapi ada sesuatu yang salah di situ. Karena kata Rasulullah SAW, ada kemungkinan juga orang itu berpuasa, sholat taraweh, tapi dia tidak mendapatkan apa-apanya dari puasanya, dari tarawehnya. Rasulullah bersabda, kam atau rubba, kam min sha'imin atau rubba sha'imin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal ju', dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar, dan banyak orang itu qiyamu Ramadan, menjalankan salat tarawih di malam Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya itu kecuali hanya melek, dalulan, pegel. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ada kemungkinan. Pertama, dia adalah tidak mendasarkan amal ibadah tersebut dengan imanan wahtisaban. Karena seperti dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab. Ihtisab itu artinya adalah hanya mengharap pamrih kepada Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, bukan karena riya, bukan karena lingkungannya puasa, hanya ikut puasa, sawangannya malu dengan teman-temannya, akhirnya ikut puasa. Nah, itu berarti niatnya tidak ihtisab. Ya, ini harus dasarnya adalah iman, maksudnya ketaatan kepada Allah, dan yang kedua pengharapannya hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau kita berpuasa, kita tarawih, tapi tidak didasarkan pada iman wa ihtisaban, boleh jadi tidak ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, boleh jadi kemudian puasa kita tidak berefek kepada pengampunan dosa-dosa kita di masa lalu. Karena itulah kita semuanya harus melakukan introspeksi. Karena itu seorang ulama besar, Imam Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa setelah kita melaksanakan suatu ibadah, termasuk ibadah Ramadan, puasa, tarawih dan sebagainya, kita harus punya dua perasaan, yaitu perasaan khauf dan roja. Khauf itu artinya perasaan khawatir, roja itu adalah perasaan berharap. Kita harus punya perasaan khauf. Khauf itu khawatir jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu sia-sia, tidak ada artinya, tidak diterima oleh Allah. Kita harus punya kekhawatiran semacam itu. Mungkin kita secara fisik melaksanakannya, tapi mungkin karena salah niat dan sebagainya, akhirnya menjadi error, menjadi tidak diterima oleh Allah. Maka kita harus introspeksi, khawatir jika itu terjadi pada diri kita. Terus juga harus disertai perasaan roja. Roja itu adalah harapan. Artinya kita harus tetap memohon kepada Allah, semoga amal ibadah yang kita lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi antara dua perasaan itu tidak boleh kita sombong. Saya sudah puasa, jelas saya sudah tidak ada dosanya. Belum tentu. Berarti itu dia sombong. Maka harus ada khauf tadi, kekhawatiran. Jangan-jangan kita sudah beribadah tapi tidak terima. Haji misalnya, secara fisik sudah berhaji, jangan-jangan karena salah niat hajinya tidak diterima oleh Allah. Kita sholat jamaah, jangan-jangan karena salah niatnya sholat kita menjadi tidak diterima oleh Allah. Karena itu pasang niat itu perlu. Imanan wahtisaban, itulah yang akan menjamin dihapusnya dosa-dosa. Maka kita berdoa, mudah-mudahan kalau kita sudah melaksanakan ibadah, berdoa mudah-mudahan Allah menerima. Karena itu di hari Idul Fitri semacam ini, apa ucapan selamat yang biasa diucapkan oleh para sahabat zaman Nabi? Yaitu sebuah doa,
taqabbalallahu minna wa minka atau minkum. Ini doa yang artinya adalah mudah-mudahan semoga Allah menerima seluruh amalan kita, amalan ibadah yang sudah kita lakukan atau kalian lakukan. Ini artinya sebuah pengharapan. Kita sudah berpayah-payah selama 1 bulan penuh dengan ibadah puasa, tarawih dan macam-macam. Bermalam-malam, berlarut malam tidak tidur dan sebagainya untuk itikaf, baca Quran. Ini kita sudah berpayah-payah. Harapan kita adalah semoga semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap seorang muslim yang benar menghadapi atau setelah ketika menyelesaikan suatu ibadah besar semacam ini. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Kemudian pertanyaan yang kedua yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, kita tahu bahwa tujuan dari puasa, tujuan dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian, kita semuanya bertakwa. Pertanyaannya, dengan berakhirnya Ramadan, sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa? Kadang-kadang terminologi bertakwa itu masih kabur di hadapan kita. Kita sering mengucapkan dan mendengarnya bertakwa, tapi apa sih yang dimaksud orang bertakwa itu? Mari kita bedah. Secara bahasa, ittaqo yattaqi itu artinya adalah mencegah diri, menghindari diri dari sesuatu yang membahayakan. Maka di dalam Al-Quran ada wattaqun nar, artinya jagalah dirimu dari api neraka. Tapi kalau wattaqullah bagaimana? Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya adalah para ulama mengatakan takwallah artinya adalah menjaga diri kita dari murka Allah dan siksa Allah. Menjaga diri kita supaya selamat dari murka Allah. Allah tidak memurkai kita, tapi Allah meridhoi kita, meridhoi amal perbuatan kita, dan Allah tidak memberikan hukuman kepada kita baik di dunia dari akhirat. Itu definisi takwa sebenarnya. Jadi tidak identik dengan takut sebetulnya ya. Cuman kita agar mudah saja kemudian dikatakan sebagai bertakwa itu takut. Tapi secara makna bahwa bertakwa kepada Allah itu adalah menjaga diri kita dari murka Allah dan dari siksa Allah. Kemudian secara operasional bagaimana bertakwa itu? Wujudnya secara operasional adalah dengan 2 perkara. Yang pertama adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua adalah dengan meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Jadi 2 hal ini. Sikap takwa dalam operasionalnya adalah 2. Kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah plus meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, itulah paling tidak tanda fisik kita itu bertakwa. Dan Ramadan itu adalah sebuah proses pendidikan bagi kita untuk meningkatkan 2 kecakapan itu, 2 kemampuan itu. Bagaimana kita supaya meningkat kemampuan kita dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan lebih dahsyat dalam rangka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita tahu selama Ramadan kita dididik, dilatih, disuruh untuk banyak melaksanakan amal-amal kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib puasa Ramadan, yang wajib sholat 5 waktu. Juga dianjurkan yang sunnah, sholat tarawih, membaca Al-Quran, iktikaf, bersedekah. Itu juga dianjurkan di bulan Ramadan. Ini artinya apa? Kita dilatih untuk suka dan terbiasa melaksanakan perintah Allah. Itu dilatihkan selama Ramadan. Itu satu hal. Yang kedua, selama Ramadan kita juga dididik, dilatih untuk mencegah diri, menahan diri dari amalan-amalan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan puasa. Puasa itu hakikatnya adalah menahan diri. Hal yang mestinya halal untuk sementara dilarang selama puasa. Makan itu kan halal, minum itu kan boleh, berhubungan suami istri boleh di luar Ramadan. Tapi selama Ramadan itu dicegah, dilarang. Untuk apa? Melatih ketahanan diri kita, melatih kemampuan diri kita untuk menaati, untuk menghindari apa yang dilarang Allah. Karena Allah memerintahkan agar kita tidak melakukan itu di bulan Ramadan, ya kita tidak melakukan. Itu kan kita dilatih untuk taat, meninggalkan atau mencegah diri dari apa yang dilarang.
Nah, kalau hal-hal yang aslinya mubah saja itu sudah bisa kita lakukan, maka tentu harapannya kita memiliki kemampuan yang lebih dan terbiasa untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Jadi itulah sebetulnya Ramadan itu adalah sebuah proses pendidikan, meningkatkan kemampuan kita untuk lebih taat menjalankan perintah Allah dan meningkatkan kemampuan kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita sudah punya dua kepribadian itu pada akhir Ramadan, insya Allah itu salah satu tanda di antara tanda kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi bertakwa itu bukan merupakan tujuan akhir setelah Ramadan selesai kemudian sudah. Justru bertakwa itu menjadi modal bagi kita untuk menjalani kehidupan selanjutnya 11 bulan berikutnya. Karena itu ketaatan-ketaatan kita selama Ramadan jangan berhenti dengan berhentinya Ramadan. Harus terus kita pelihara, kita jaga pada bulan-bulan selanjutnya. Kebiasaan baik puasa, bisa melaksanakan puasa sunat bagi yang kuat, Senin, Kemis. Di sini juga ada takjilnya, ada bukanya puasa setiap Senin, Kemis. Saya mengingat tadi, alhamdulillah itu untuk mendorong kita supaya suka berpuasa. Ingin lebih banyak puasa lagi ditambah al-ayyamul bid, yaitu malam hari-hari terang bulan 13, 14, 15 bulan-bulan Qamariyah. Masih kurang lagi bisa puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, 1 hari puasa, terus begitu. Asal kita kuat dan tidak mengganggu kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan dan macam-macam. Begitu juga tarawih. Tarawih itu sesungguhnya adalah qiyamul lail, sholat di malam hari. Dan Rasulullah itu menjalankan sholat di malam hari tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga qiyamul lail. Jadi apa yang kita sebut dengan sholat tahajud, qiyamul lail itu sama dengan tarawih itu. Hanya tarawih itu biasanya dilaksanakan sebelum tidur. Tapi kalau sholat malam biasanya setelah tidur, bangun, kemudian sholat. Nabi itu setiap malam begitu. Dan berapa rakaat? Menurut Siti Aisyah, Nabi itu selalu sholat malam rakaatnya adalah 11 rakaat. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Ini kata Aisyah. Aisyah adalah istri beliau yang tahu persis bagaimana kondisi Rasulullah sehari-hari, termasuk pada malam hari. Kata Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau pada malam hari dalam sholat malam tidak lebih baik pada malam Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Dengan pinter rakaat. Nah, tapi bentene nek sholatipun Rasul itu dawa-dawa, ya kan? Nek sampean selesai 11 rakaat dalam setengah jam. Tapi Rasulullah itu bisa 4 jam, 5 jam. Karena 1 rakaat saja itu bisa surat Baqarah. 1 rakaat itu surat berubah, 1 surat. Surat Baqarah itu berapa juz? 2 juz lebih. Atau 100 ayat. Itu sholatnya Rasulullah. Nah, meskipun 11 tapi kualitasnya cukup bagus. Bacaannya panjang, sujudnya panjang, rukuknya panjang. Nah, maka kalau kita 11 dan ditempuh dalam tempo setengah jam, yaitu lumayan ya. Daripada 23 rakaat ditempuh dalam 7 menit tuntas ya. Ya, yang penting khusyuk ya. Jadi khususnya yang punya hafalan Al-Quran bagus itu untuk memelihara hafalannya sambil qiyamul lail itu dibaca, dihafal hafal itu bagus bagi yang sudah hafid Quran. Entah berapa juz bahwa itu dipelihara melalui sholat malam. Jadi Rasulullah itu menghafalkan Al-Quran setiap hari yang melewat sholat malam itu secara otomatis menghafalnya panjang, 1 rakaat saja satu surat Al-Baqarah itu bisa kita bayangkan. Maka biasanya orang yang hafid itu punya tradisi setiap malam sholat malam dan menyelesaikan 1 juz paling enggak. Itu yang sederhana, 1 jam itu selesai ya. Nah inilah yang perlu kita pelihara. Begitu juga sedekah terus kita pelihara. Kebaikan-kebaikan yang lain, baca Quran tetap kita biasakan membaca Al-Quran dengan rutin karena itu semuanya amal-amal. Kalau kita bisa memelihara tradisi-tradisi baik di bulan Ramadan sampai di luar Ramadan, insya Allah itu adalah di antara tanda kita termasuk orang-orang yang lulus dari pendidikan di bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan pertama kita termasuk orang yang diterima amal-amal ibadah kita. Kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan ampunan Allah dan rahmat Allah. Kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.